Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Nisa Story. Bersama saya Nisa tentunya, yang akan setia menemani hari-hari kalian dengan kisah-kisah yang menarik dan semoga bisa menghibur. Kali ini Nisa akan menceritakan kisah yang berjudul Misteri Celana Dalam Suamiku. Sebelum lanjut ke ceritanya, Nisa berharap untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita terbaru dari Nisa. Biar gak penasaran, langsung saja kita ke ceritanya. Marni, aku memanggil nama pembantu yang sudah bekerja 1 tahun di rumah ibu mertuaku. Kemana lagi Marni? Sudah pagi juga, masa ia belum bangun? Jadi pembantu kok tidak sadar diri? Omel Bu Sukma, ibu mertuaku yang mulai mengomel setiap kali Marni bangun kesiangan. Biar Suci yang melihat ke kamarnya, kataku dan berjalan menuju ke kamar Marni yang ada di lantai 2. Pintu kamar Marni kebuka, namun aku sama sekali tidak melihat keberadaan Marni di dalam kamarnya. Kemana Marni? Di kamar mandi pun tidak ada. Saat aku ingin keluar kamar dan menutup pintu kamarnya, tanpa sengaja mataku melihat benda yang tak asing berada di dalam keranjang baju kotor milik Marni. Ini kan celana dalamnya Mas Teguh. Kenapa ada di sini? Batinku. Sambil memisahkan celana dalam milik Mas Teguh dari celana pendek Marni yang sudah kotor. Perasaan gelisah dan pikiran yang melayang ke arah perselingkuhan langsung mengusik hati dan pikiranku. Pas suamiku sudah berselingkuh dengan Marni, pembantu yang sudah kuanggap seperti keluarga sendiri. Apa mungkin Marni sudah tidur dengan suamiku? Ada Marni, kenapa tidak ikut turun juga? Makin lama makin keenakan dia di sini. Bangun dan makan sesuka hatinya saja. Omel ibu mertuaku lagi. Matanya pun memicing melihat gelagat dan air mukaku yang tampak tidak baik-baik saja. Mas Teguh Bu, ucapku getir, lirih dan nyaris tak terdengar. Tatapanku kosong menatap piring berisi sarapan pagi milikku. Kalau Mas Teguh selingkuh, itu artinya kami akan berpisah setelah anak ini lahir. Mana mau aku bertahan dengan laki-laki pengkhianat? Kenapa? Kenapa mukamu lesu begitu? Kamu sakit? Tanya ibu mertua sambil beranjak dari kursinya dan menghampiri menantunya ini. Ibu mertua memang sangat baik dan sayang padaku. Makanya dia selalu mengkhawatirkanku setiap apa yang sudah terjadi padaku. Tadi Suci nemuin ini di kamar Marni Bu. Aku memperlihatkan celana dalam milik Mas Teguh pada ibu mertua. Apa dia lupa menyusunnya di dalam lemari? Tapi bukannya celana dalam kalian tidak pernah orang lain yang mencuci? Biasanya kamu yang... Bukan itu Bu. Celana dalam ini Suci temukan di dalam keranjang baju kotor milik Marni. Dan celana dalam ini masih menyatu dengan celana pendek yang Marni pakai tadi malam Bu. Itu artinya Marni memakainya. Jelasku setengah berbisik. Tenggorokanku pun terasa seakan sulit untuk menelan ludah. 7 tahun pernikahanku dengan Mas Teguh dan tidak lama lagi aku akan melahirkan anak pertama kami. Kenapa tega Mas Teguh mengkhianatiku? Lagi pula selama ini aku tidak pernah abai dengan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Gak mungkin lah, masa iya Teguh ada main sama pembantu? Kamu jangan mikir terlalu jauh lah. Yang harus kamu pikirkan sekarang itu adalah kandungan kamu yang sebentar lagi mau lahiran, kata ibu mertua dan kembali duduk ke kursinya semula. Tapi ibu heran juga. Kok bisa sempak itu loncat ke kamar Marni? Malah dipakai pembantu itu lagi, kata ibu mertua lagi. Ibu mertua tampak merasa heran kenapa sempak anaknya bisa dipakai Marni. Apa mungkin mereka salah memakai celana dalam karena terburu-buru? Bisa saja begitu kan? Aku juga sering memakai baju terbalik kalau sedang buru-buru, kataku sambil membuang napas panjang. Pagi sayang, pagi Bu, ucap Mas Teguh yang baru keluar kamar. Seperti biasanya suamiku sudah bersiap-siap dengan pakaian yang rapi untuk pergi ke pabrik tekstil. Pabrik tekstil yang dipercayai ibu mertua pada Mas Teguh setelah ayahnya meninggal karena kecelakaan tunggal. Kamu gak jadi libur Mas? Kamu kan sudah janji mau nemenin aku untuk periksa kandungan. Tanyaku seraya memandang wajah Mas Teguh yang tampak ceria dengan rambutnya yang tampak basah. Kecurigaan semakin kuat karena akhir-akhir ini Mas Teguh sering keramas. Padahal dulunya dia jarang sekali mau mandi keramas. Ada keperluan mendadak sayang dan ini tidak bisa ditunda, sahut Mas Teguh sambil mengulas senyum.
Seberapa pentingnya kerjaanmu itu? Temani Suci, Aska bisa mengatasi masalah apapun di pabrik, ucap ibu mertua. Baiklah, Mas Teguh pun menurut tanpa membantah perintah ataupun ucapan dari ibunya. Pabrik tekstil itu milik ibu mertua peninggalan dari mendiang ayah mertuaku, yang nantinya juga akan menjadi milik Mas Teguh. Karena Mas Teguh adalah anak semata wayang yang ibu mertua miliki. Dan Aska adalah anak dari adiknya ibu mertua, yang ibu mertua rawat sejak Aska menginjak sekolah dasar. Karena orang tuanya pun sudah meninggal karena kecelakaan pesawat. Itu yang aku dengar dari cerita ibu mertuaku beberapa tahun yang lalu. Kamu kenapa ngeliatin aku seperti itu? Tanya Mas Teguh padaku, karena dari tadi aku terus menatapnya lekat. Kamu masih ingat kan Mas? Resiko yang akan diterima kalau salah satu dari kita menodai pernikahan. Tanyaku dengan senyum datar. Lah, kenapa bahas tentang itu? Ada apa memangnya? Mas Teguh balik bertanya sambil menyuapi sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Matanya terus menatap heran ke arahku yang bersikap tidak seperti biasanya. Kamu main gila sama wanita lain? Ibu mertua ikut bertanya dan menatap tajam ke arah Mas Teguh. Apaan sih, Bu? Mas Teguh terbatuk dan segera meminum air putih. Wajahnya tampak pias dan membuat aku dan ibu mertua saling pandang. Kamu jujur atau ibu akan memecatmu sebagai anak. Ibu mertua memberi ancaman yang tidak main-main. Baginya pengkhianatan dalam pernikahan adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Karena ibu mertuaku juga punya masa lalu yang menyakitkan, dikhianati suami pertamanya. Mereka bercerai dan akhirnya bertemu dengan ayahnya Mas Teguh. Jawab yang jujur Teguh, benar kamu sudah selingkuh? Ulang ibu mertua. Mas Teguh terlihat masih terdiam, apa benar dia sudah selingkuh? Jujur apa Bu? Ibu dan Suci kenapa aneh sekali pagi ini? Main nuduh dan nyuruh jujur pula. Ulang tahun Teguh masih 2 bulan lagi. Masa iya mau ngasih kejutannya sekarang? Kata Mas Teguh kemudian dia terlihat seolah masih tidak tahu apa permasalahannya. Apa ini Mas? Aku mengangkat celana dalamnya yang sengaja kusimpan di saku daster. Wah, ini yang Mas cari. Nemu di mana? Kok bau telur busuk? Mendadak Mas Teguh menutup hidungnya setelah mencium aroma celana dalam kesayangannya yang belum dicuci. Sebaiknya aku harus menyelidiki terlebih dulu. Kalau ditanya sekarang, pastinya Mas Teguh tidak akan mengaku dan akan terus mengelak untuk menyembunyikan perselingkuhannya dengan kebohongan. Itu aku nemu nyelip di kamar mandi. Aku sudah sering bilang kan Mas, kalau sehabis mandi pakaian kotornya langsung dibawa ke belakang. Jelaku membuat ibu mertuaku tersenyum simpul, kemudian memberikan 2 jempol padaku. Pantesan bau banget, ada bau-bau terasi juga. Sini biar Mas cuci sekalian. Malah ini belinya di Bali, ucap Mas Teguh dan membawa celana dalamnya itu ke belakang. Kita selidiki sama-sama. Kalau benar Teguh sudah bermain dengan pembantu tidak tahu diri itu, kita beri dia pelajaran sebelum membuangnya jauh. Geram ibu mertua setelah Mas Teguh menghilang dari pandangan kami berdua. Iya Bu, Suci harap Mas Teguh tetap setia. Kalau tidak, Suci tidak akan pernah memaafkannya. Mana perginya? Tadi pagi sudah aku masukkan ke dalam keranjang ini, ucap Marni sambil memilah pakaian kotornya untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sekarang aku dan ibu mertua sudah berdiri di belakangnya. Dan dia masih juga sibuk membongkar pakaiannya dan tidak menyadari keberadaan kami berdua. Mati aku kalau hilang. Mana katanya mahal lagi. Ucapan Marni membuat kecurigaanku bertambah. Awas saja, kalau terbukti dia berselingkuh dengan suamiku, aku akan memberikan mereka berdua pelajaran yang paling menyakitkan. Nyari apa Marni? Nyonya, Marni terkesiap saat ibu mertua bertanya. Aku duduk di kursi dapur sambil melihat wajah polos dari Marni. Cantik, satu kata untuknya. Tidak ada kurangnya sama sekali, tapi apa gunanya cantik kalau doyannya sama suami orang? Seharusnya dia bisa memanfaatkan kecantikannya untuk mencari pemuda yang tampan, mapan dan juga masih lajang. Nyonya ngagetin aja, ucap Marni tergagap. Wajahnya berubah pucat karena ketakutan. Seperti pencuri yang sedang tertangkap basah. Nyari ini, ibu mertua mengangkat celana dalam Mas Teguh menggunakan satu tangan. Karena itu sudah hampir mengering karena Mas Teguh sudah mencucinya tadi. Iya, bukan. Maksud saya tidak Nyonya, ucap Marni tak beraturan. Dia tergagap dan menandakan kalau ada yang tidak beres dengan Mas Teguh dan pembantu ini. Firasat seorang istri tidak mungkin salah, bukan? Lain kali kalau mengambil baju kotor teliti yang benar. Ini saya nemu tercecer di lantai, kata ibu mertua. Oh, iya Nyonya, tadi saya buru-buru.
sahutnya cepat sambil cengengesan. Tolong belikan ayam kampung yang masih hidup di rumah Pak Bayu. Minta dia potongkan sekali. Setelah itu beli bahan dan bumbu untuk masak opor dan sop. Ini uangnya, ayamnya 3 ekor. Marni mengangguk dengan senyumnya yang manis. Dia berlalu setelah menerima uang lembaran merah dari ibu mertua. Aman kan Bu? Tanyaku saat ibu mertua kembali lagi ke dapur untuk memastikan Marni benar-benar sudah pergi dari rumah. Sudah aman, cepat pasang di semua sudut ruangan kalau perlu di kamarnya juga. Titah ibu mertua. Aku sudah membeli CCTV mini yang bisa dipantau melalui ponsel. Semoga saja kecurigaan ini tidak benar dan suamiku tidak berselingkuh. Batinku yang masih berharap kalau Mas Teguh tidak mengkhianatiku. 1 minggu sudah berlalu dari pemasangan CCTV itu. Namun, tidak ada gelagat yang aneh dari Marni dan Mas Teguh. Marni juga masih bersikap biasa-biasa saja saat Mas Teguh mengambil minum di dapur. Tidak ada pembicaraan ataupun sekedar bertatapan langsung yang mengarahkan kepada mereka yang berselingkuh. Oh, gerak-gerik mereka berdua terlihat tidak mencurigakan, gumamku. Mungkin Marni salah pakai celana dalam. Buktinya mereka berdua tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Nanti belikan saja celana dalam yang baru untuk Teguh. Geli juga membayangkan sempak kita dipakai orang lain. Hihihi. Timpal ibu mertua sambil terkekeh geli. Senyumnya mengembang memperlihatkan deretan gigi palsunya yang putih dan rapi. Enggak mungkin Bu. Marni tentu bisa melihat dan membedakan mana celana dalam pria dan mana celana dalam wanita. Kalau dia salah pakai celana dalamku masih bisa masuk di akal Bu. Ini celana dalamnya Mas Teguh. Itu sama sekali tidak masuk di akal sehatku Bu. Ucapku membuat ibu mertua langsung merapatkan kembali mulutnya. Senyumnya seketika menjadi datar. Ya kalau memang Marni salah pakai celana dalam, tidak mungkin dia memakai celana dalam pria kan? Ya juga ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya juga apa yang kamu katakan itu Suci. Ucap ibu mertua sambil mengetuk-ngetuk pelipisnya dengan jari. Seolah sedang berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Tin, klakson mobil Mas Teguh terdengar memasuki halaman. Aku pun gegas bersiap-siap untuk pergi membeli perlengkapan bayi yang masih belum lengkap. Kamu pergi sama Teguh aja, biar ibu yang di rumah. Jangan dong Bu, kita pergi berdua biar Mas Teguh yang di rumah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi kalau kita tidak ada di rumah, ujarku. Gara-gara celana dalam itu aku sampai tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkannya. Benar juga ya, pintar kamu, sahut ibu mertua dan bangkit dari rebahan santainya. Sudah siap ternyata, yuk langsung pergi. Mas Teguh yang baru masuk ke dalam rumah ingin berbalik kembali keluar rumah. Aku langsung mencegahnya dan memintanya untuk tinggal di rumah. Katanya lagi malas nyetir, kok mau keluar berdua? Kita sama-sama aja perginya. Ibu mau ketemu teman arisan ibu, kalau kamu ikut nanti kamu bosan lagi, ya kan Suci? Aku mengangguk cepat menanggapi ucapan ibu mertua. Ibu paling pintar membuat alasan. Aku saja sempat bingung mau ngasih alasan apa. Untung ada ibu mertua terhebatku. Iya juga ya, Teguh paling malas kalau harus menunggu terlalu lama. Ya sudah, kamu hati-hati nyetirnya, ini ATM-nya. Mas Teguh menyerahkan kartu ATM berwarna gold padaku. Lalu kami pergi meninggalkan Mas Teguh yang sedang tersenyum semeringah. Pintu rumah langsung ditutupnya saat mobil baru keluar dari halaman. Sini ponsel kamu, biar ibu yang memantaunya. Kamu fokus nyetir dan pelan-pelan saja bawanya, ucap ibu mertuaku. Aku mengangguk dan fokus menyetir. Sudah 3 jam kita keluar rumah, sudah makan 2 kali pula. Marni dan Teguh tampak anteng aja tuh tidur di kamar masing-masing, ucap ibu mertua sambil menggeser piring makannya sedikit lebih jauh dari hadapannya. Betul kata ibu, kayaknya memang Marni salah pakai celana dalamnya, sahutku pada akhirnya. Kecurigaanku sama sekali tidak terbukti. Mungkin bawaan hamil membuat aku curigaan terus. Rasa bersalah seketika menyelimuti hati karena sudah mencurigai suamiku berselingkuh dengan pembantu itu. Yuk, kita beli sempak yang baru untuk Teguh. Yang kemarin buang aja, percuma mahal, tapi bekas pakai apem wanita lain. Mana katanya bau terasi lagi. Ibu mertua beranjak sembari tertawa geli. Aku mengikuti ajakan ibu mertua yang menuju ke kasir untuk membayar makanan. Lalu kami masuk ke pusat perbelanjaan. Tak lupa aku mampir ke toko parfum untuk membelikan parfum kesukaan suamiku. Kebetulan parfumnya tinggal sedikit dan sekalian aku mau minta maaf juga nanti. Beli juga untuk kamu, jangan cuma Teguh aja yang dibeliin. Yuk ke sana, ibu lihat sempakmu juga sudah ada yang kendor dan berlobang. Sekalian nyari untuk ibu juga, kata ibu mertua sambil menarik tanganku dan menuju ke tempat penjual celana dalam khusus wanita.
Ibu ini kok bisa tahu celana dalamku ada yang kendor dan berlobang? Kataku sambil cengengesan. Tahu dong, ya sudah pilih celana dalamnya. Jangan sampai curut masuk pas lagi tidur, kayak yang ada di berita kemarin. Canda ibu mertua. Aku ikut terkekeh geli mendengar candaan itu. Ibu mertuaku baik dan perhatian sekali bukan? Sampai-sampai celana dalamku yang sudah ada lubang anginnya juga ikut diperhatikan. Kenapa? Sakit? Tanya ibu mertua sambil memegang bahuku. Rasa mau melahirkan seperti apa, Bu? Aku balik bertanya sambil meringis. Tiba-tiba sekali perutku terasa mulas dengan pinggang yang terasa panas. Aduh gimana ya, ibu lupa rasanya tapi ingat sakitnya. Aduh gimana ini? Aduh mbak, pak, bu, tolongin anak saya mau melahirkan. Tolongin. Ibu mertua langsung panik dan berteriak memanggil orang-orang yang lewat. Sepertinya memang aku akan melahirkan sekarang. Perkiraan lahirnya datang lebih cepat, seharusnya 2 minggu lagi. Kita naik taksi saja, ibu akan mengabari Teguh untuk menjemput mobilnya. Aku yang sedang digendong beberapa orang hanya bisa pasrah saat dimasukkan ke dalam taksi. Taksi meluncur setelah ibu mertuaku mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sudah menolongku. Malu, jangan ditanya lagi. Aku masih bisa berjalan, ibu malah memaksa mereka semua untuk menggendongku ramai-ramai. Pak, jangan berhenti, langsung aja jalan. Anak saya sudah mau melahirkan ini. Pinta ibu mertua, paniknya makin menjadi saat air ketuban merembes dari selangkanganku dan membasahi celana kulot yang aku kenakan. Aduh, lampu merah bu, gak bisa nerobos ini, macet, sahut supir taksi. Mau kemana bu? Kamu diam di situ, biar ibu yang keluar sebentar. Aku hanya melihat ibu keluar dari dalam taksi sambil berteriak. Ibu mertua menuju mobil satu persatu yang ada di depan. Apa yang sudah ibu mertuaku lakukan? Keren banget nih, oke siap, kita meluncur. Seru supir taksi dan menancapkan gas. Ternyata ibu mertua meminta mereka untuk menepi dan memberi jalan untuk taksi yang kami tumpangi lewat. Mataku berkaca-kaca melihat perjuangan ibu mertuaku. Aku langsung memeluknya erat. Makasih ya bu, ucapku seraya memeluknya lebih erat lagi sampai ibu susah mengatur napas. 7 tahun pernikahanku dengan anaknya, tidak pernah sekalipun ibu mertua menyakiti perasaanku. Saat orang-orang menyebutku mandul, ibu mertua senantiasa memberikan semangat dan menghiburku di kala ucapan mereka menyakiti hati. Suci, nyawa ibu cuma 1, gak ada syaratnya ini. Aku langsung melepaskannya. Suci sayang sama ibu, maaf ya kalau Suci banyak dosa. Doakan Suci selamat ya bu. Plok, ngomong apa ini anak? Kamu pasti selamat. Omel ibu mertua sambil menepuk mulutku. Halo, ibu mertua langsung mengangkat telepon tanpa melihat siapa yang menelpon. Minta Tejo menjemput mobilnya, ibu lagi menuju rumah sakit, kata ibu dan menutup teleponnya. Mas Teguh belum datang bu, coba ibu hubungi pakai ponselku, ucapku. Aku meringis menahan sakit dan rasanya seperti ingin berteriak kencang. 1 jam berada di rumah sakit, Mas Teguh sama sekali belum menampakkan batang hidungnya. Hanya Azga yang datang dan mengatakan kalau Mas Teguh akan datang. Ponselmu habis baterai, jangan pikirkan yang lain. Ada ibu di sini yang menjaga kamu. Semangat nak, kata ibu mertua dengan nada pelan. Aku sedikit heran ketika melihat sudut mata ibu mertua berair. Entah karena melihatku yang tengah kesakitan atau ada sebab lain. Semangat nak, kamu harus berjuang. Lagi dan lagi ibu mertua menyemangatiku. Aku berdiri sambil memeluk tubuh ibu mertua. Ibu mertua rasa ibu kandung, yang aku pun tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandung. Aku dibesarkan oleh almarhum kakek dan almarhum nenekku. Mereka berdua meninggal bersamaan beberapa hari setelah aku menikah dengan Mas Teguh. Ketubannya sudah kering, pembukaan belum lengkap, kontraksinya juga tidak kuat. Jelas dokter setelah memeriksa bukaan jalan lahir dan juga yang akan membantu persalinanku. Apa ini dok? Saya merasa seakan mau mati, tapi dokter itu bilang kontraksinya tidak kuat. Aku berkata dengan menahan sakit, tanganku juga bergetar saking sakitnya. Operasi saja dok, saya takut terjadi apa-apa dengan anak dan cucu saya. Operasi saja ya Suci, ucap ibu sambil menggenggam tanganku. Mata tuanya terlihat meneteskan air mata. Tapi bu, Mas Teguh. Ya baiklah, minta suaminya untuk datang dan tanda tangani surat persetujuannya. Mas Teguh. Suaminya sudah tidak ada dok, lakukan yang terbaik untuk anak saya. Selamatkan anak dan cucu saya dokter. Setelah ibu mertua cepat dan langsung menandatangani surat itu. Baiklah bu, kami akan segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa anak dan cucu ibu, kata dokter. Ranjang tempatku berbaring pun didorong menuju ke ruang operasi. Ada apa dengan ibu mertuaku?
Kenapa ibu mertua mengatakan suamiku sudah tidak ada? Aku merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan ibu mertua. Bu, Mas Teguh belum datang, tanyaku saat baru membuka mata. Aku tersadar setelah berada di kamar rawat inap. Bisa-bisanya aku tertidur saat dibedah. Anakku keluar pun aku tidak menyadarinya. Haus sekali tenggorokanku seperti tidak minum seharian. Badanku juga menggigil hebat, padahal sudah dilapisi selimut yang tebal. Sudah, tapi sudah pergi setelah mengazankan Yusuf, jawab ibu mertua. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah melahirkan anak laki-laki. Mas Teguh sudah menyiapkan nama anaknya dari jauh hari. Muhammad Yusuf. Katanya biar anaknya berakhlak baik dan mulia sesuai dengan namanya. Belajar miring ya sayang, miring kiri dan kanan, setelah itu jalan-jalan. Ujar ibu mertua, aku menurut dan melakukannya. Sakit sekali saat belajar miring kiri dan kanan sehabis operasi. Perutku seakan ingin lepas dari tempatnya. Oh iya, sebelum Suci masuk ke ruang operasi, ibu kan ada bilang kalau suamiku tidak ada. Apa maksudnya bu? Tanyaku, posisiku memunggungi ibu mertua karena sedang miring ke kiri. Ibu kesal aja sama Teguh, jawabnya. Memangnya Mas Teguh bikin kesalahan apa? Sampai-sampai ibuku yang cantik ini jadi kesal, Terdengar ibu mertua membuang napas panjang. Aku pun berbalik badan miring ke kanan untuk melihatnya. Jadi cara ibu mertua membuang napas seperti menunjukkan kalau ibu mertuaku sedang tidak baik-baik saja. Ibu kok diam aja? Ada apa sih sebenarnya? Cerita sama Suci bu, ada apa? Tanyaku lagi karena ibu mertua masih diam dan belum juga menjawab pertanyaanku. Aska pulang ke rumah tapi pintu rumah dikunci dan tidak ada siapapun di dalam rumah. Makanya ibu kesal sama Teguh. Ditelepon gak diangkat-angkat sedangkan kamu mau brojol. Jelas ibu mertua dengan mimik wajah yang tampak begitu kesal. Ibu kalau lagi kesal mukanya tambah cantik, godaku. Sudah jangan dibahas lagi. Kamu makan biar ibu yang suapin, ucap ibu mertua saat melihat seseorang mengantarkan makanan ke dalam kamar rawat inapku. Aku dibantunya duduk bersandar, nyeri sekali rasanya. Aku memandangi bayi merah yang sedang tertidur di sampingku, sangat mirip dengan Mas Teguh. Hidungnya mancung dan bibir yang sedikit tebal. Pulang dari rumah sakit, kita langsung ke rumah Eyang ya, kata ibu sambil menyuapiku makan bubur. Kenapa ke rumah Eyang bu? Kenapa tidak di rumah ibu saja? Tanyaku heran. Tidak ada apa-apa, kamu nurut ya sayang, biar cepat pulih dan sehat bugar, jawab ibu mertua dengan memperlihatkan senyum kebahagiaannya. Ponsel Suci sudah dicas kan bu? Ponselmu hilang, ibu lupa meletakkannya di mana. Nanti beli baru saja ya, saking paniknya melihatmu kesakitan. Saut ibu mertua sambil terkekeh kecil. Ibu mertua membalikkan badannya dan tampak langsung menguap kedua sudut matanya. Apa ibu mertuaku sedang menangis? Ibu nangis? Tidak sayang, ini mungkin saking terharunya memiliki cucu. Ibu tak mampu untuk menahan tangis kebahagiaan, kata ibu dengan seulas senyum. Benarkah begitu bu? Suci merasa ada yang ibu tutupi, batinku. Biarlah nanti akan kutanyakan lagi. Assalamualaikum. Suara salam dan seiringan pintu kamar rawat terbuka. Waalaikumsalam, ibu menjawab. Aska datang membawa buah-buahan. Aku pun celingukan mencari keberadaan laki-laki yang sudah resmi menjadi seorang ayah. Senyumku mengembang ketika melihat kepala Mas Teguh menyembul dari balik pintu. Sudah punya anak, masih juga kekanakan. Gimana keadaanmu sayang? Tanya Mas Teguh seraya mengecup keningku. Alhamdulillah sudah lebih baik. Makasih ya sayang, karena kamu sudah melahirkan seorang putra untukku. Aku membalasnya dengan senyuman termanis. Aku menoleh ke arah ibu mertua yang sama sekali tidak melihat ke arah kami. Ada apa dengan ibu? Biasanya ibu mertua paling antusias melihat kebahagiaan kami berdua. Di sepanjang jalan pulang dari rumah sakit, ibu mertua sama sekali tidak berbicara dengan Mas Teguh. Ini membuatku semakin penasaran. Ada apa sebenarnya dengan ibu mertuaku? Dan biasanya dia hanya diam tanpa bercerita ataupun diam seperti sekarang. Firasatku seperti ada sesuatu yang sudah ibu mertua sembunyikan dariku. Tapi apa? Sesampainya di rumah Eyang, aku disambut dengan tangisan haru dari keluarga besar ibu mertuaku. Mereka beramai-ramai menunggu kedatanganku di teras rumah Eyang. Ibu mau pulang dulu sebentar, kamu di sini ya. Sebentar doang, mau ambil baju ganti untukmu dan ibu, ucap ibu mertua. Kenapa tadi tidak sekalian mampir sebentar untuk ambil baju bu? Tanyaku. Ibu mertua menjadi terdiam sejenak. Lupa, ibu lupa, kamu tahu sendiri kan, ibu pelupa, jawab ibu yang masuk akal.
karena memang ibu mertuaku pelupa. Saat Mas Teguh berpapasan dengan ibu mertua sama sekali tidak melihat Mas Teguh. Gelagat ibu mertua sangat mencurigakan. Aku sangat yakin ibu mertua pasti sudah menyembunyikan sesuatu. Aku tak sabar untuk bertanya nanti. Anak kita ganteng sekali. Aku melihat ke arah Mas Teguh yang duduk di samping Eyang yang sedang memangku jagoanku. Kamu tanyain Suci, dia butuh apa dan mau makan apa. Anaknya terus yang kamu perhatikan, ibunya juga dong. Ucap Eyang sambil mengulas senyum saat menatapku. Walau sudah terbiasa di rumah Eyang, tapi aku masih merasa malu kalau harus masuk ke dalam kamar tamu sendirian. Ngantuk sekali rasanya, mungkin pengaruh obat. Ajak istrimu istirahat, kasihan kalau kelamaan duduk. Akhirnya Eyang mengerti apa yang sedang aku butuhkan. Ya, aku butuh berbaring dan tidur. Alhamdulillah dalam 3 minggu berada di rumah Eyang, aku sudah menjadi lebih baik dan sehat. Pikiranku tenang karena ibu mertuaku begitu baik menjagaku. Tidak ada keluhan ASI serat atau payudara yang sakit. Aku bangga dan beruntung mempunyai ibu sebaiknya. Kamu mau ngapain? Tanya ibu mertua saat melihatku membawa keranjang pakaian kotor keluar kamar. Kebetulan Yusuf pup dan membuat bajuku kotor. Mau nyuci, Bu? Tidak boleh. Kamu itu tidak boleh bikin kerjaan apapun. Sini duduk dekat ibu. Tapi Suci bosan kalau hanya duduk, Bu. Nurut kalau dibilangin. Sini duduk, tegas ibu mertuaku. Aku pun menurutinya karena memang ibu mertua tidak suka dibantah. Aku duduk sambil memperhatikan buku catatan yang sedang ibu mertua tulis. Panjang sekali catatannya. Mungkin ibu takut lupa kalau sudah berada di pasar. Makanya semua ditulis sampai pembalut untukku juga ditulisnya. Marni, teriak ibu mertua. Aku sedikit kaget mendengarnya sebab ibu mertua memanggil Marni secara mendadak. Marni jagain Yusuf, Bu. Tadi malam Yusuf bergadang jadi Marni juga bergadang. Cuciin baju ini, pakai tangan kucek yang pelan. Titah ibu saat melihat kepala Marni baru keluar dari pintu kamar. Ucapanku tidak didengar ibu, luar biasa sekali. Tapi Nyonya, saya jijik kalau mencuci pakaian yang... Ya sudah, kamu boleh berhenti bekerja sekarang. Ucap ibu mertua memotong ucapan Marni. Akan saya cuci Nyonya, jangan pecat saya. Marni meraih keranjang pakaian kotor yang ada di sampingku. Raut wajahnya penuh kekesalan dan terlihat sangat masam. Biasanya ibu mertuaku tidak pernah bersikap seperti ini kepada Marni. Apalagi sampai mengancam untuk memecatnya. Kok sekarang sikap ibu mertua jadi aneh dan berbeda. Gitu dong, jadi pembantu itu harus sadar diri. Pakai acara jijik segala. Pakai bungkusan laki orang tidak jijik. Ucap ibu mertua seperti sedang menyinggung persoalan celana dalam itu. Maksud, kerjakan sekarang. Habis itu kamu ikut Pak Teguh untuk belanja. Ucap ibu mertua yang kembali memotong ucapan Marni. Wajah yang tadinya masam mendadak langsung tersenyum saat ibu mertuaku menyuruhnya untuk ikut suamiku. Aneh dan sangat mencurigakan. Aku pikir ibu yang akan pergi berbelanja, ternyata Mas Teguh dan Marni. Teguh, kamu beliin barang-barang dan bahan-bahan memasak yang sudah ibu catat di sini. Ingat, tidak boleh ada yang ketinggalan. Harus dicari sampai dapat. Kalau pulang, tapi ada yang kurang, kamu harus pergi lagi untuk mencarinya. Jelas ibu mertuaku sambil menyerahkan selembar kertas yang sudah dilipatnya pada Mas Teguh. Ibu tenang saja, tidak akan ada yang ketinggalan satupun. Percayakan pada Teguh semuanya. Ucap Mas Teguh dan menyimpan kertas itu ke dalam saku celananya. Beliin aku es buah ya Mas, pintaku. Kamu itu lagi batuk, tidak boleh minum es. Kalau batuknya sudah hilang, baru boleh minum es. Mau minum 1 gerobak pun ibu izinkan. Ucap ibu mertua. Dengerin tuh kata ibu. Sambung Mas Teguh, aku tersenyum menanggapi. Kalau gitu, Suci mau ke kamar dulu. Istirahatlah, ibu mau menjemput tetangga untuk ruang besok. Ujar ibu mertua. Ibu, jangan sampai kecapean. Harus banyak istirahat juga. Jangan sampai membuat acara syukuran kelahiran cucu ibu. Tapi ibu sampai jatuh sakit. Suci tidak mau ibu sampai sakit karena itu. Kataku menasehati ibu mertua. Iya anakku, jangan khawatirkan itu. Ibu bahagia dan senang melakukan hal ini. Sautnya sambil tersenyum. Teguh belum pulang, Sukma? Tanya Eyang, kami duduk berkumpul di ruang keluarga. Belum, karena belanjaannya memang banyak, jawab ibu mertua. Suci, mandi jangan hampir maghrib seperti kemarin. Tidak baik kalau belum selesai masa nipas mandi di jam segitu, ujar Eyang. Kemarin, ucap ibu mertua heran, lalu memandang ke arahku. Maaf, kemarin Yusuf kencing di badan saat Suci belum sempat mengganti popoknya. Jadi Suci mandi deh. Aku terkekeh setelah memberikan alasan. Kenyataannya aku merasa gerah setelah mandi. Jadi aku memutuskan untuk mandi lagi. Kamu mandi sekarang, biar ibu yang menidurkan cucu ibu.
kata ibu mertua. Syukurlah ibu percaya, kalau tidak pastinya ibu mertuaku akan mengomeliku. Setelah mandi, aku mengintip di balik jendela kamar. Mobil Mas Teguh masih belum terlihat terparkir di halaman. Sudah jam 4 sore, Mas Teguh belum pulang. Kasihan sekali Mas Teguh, pasti kecapean mencari semua belanjaannya. Aku menelepon nomornya tapi tidak aktif. Kenapa ini? Kenapa tidak aktif? Cup, anak ibu kok ganteng banget sih. Wangi lagi. Aku berbicara sendiri sambil mencium dan menghirup bau napas malaikat kecilku yang tengah menguap. Bau mulutnya bikin candu. Wanginya tidak ada duanya. Kalau seperti ini, aku mau punya anak lagi. Bawa belanjaannya ke dapur. Ibu mau lihat, sudah dibeli semua atau masih ada yang kurang? Titah ibu mertua saat melihat Mas Teguh yang baru keluar dari dalam mobil. Aku melihatnya dari celah daun jendela, karena kamar yang kutempati berhadapan dengan halaman. Jadi aku bisa melihat dan mendengar siapapun yang datang dan berbicara. Aku keluar kamar untuk menghampiri suamiku. Raut wajah kusutnya sangat jelas terlihat. Mungkin sangat kelelahan karena habis berbelanja. "Marni, mau kemana kamu?" tanya ibu mertua saat Marni mau masuk ke dalam rumah. Wajahnya tak kalah kusut dengan maskara yang sudah luntur dan menghitamkan di bagian bawah matanya. Mungkin keringatnya bercucuran saat sedang berbelanja. "Saya mau istirahat dan mandi, Nyonya. Saya sangat lelah dan badan saya bau keringat," jawab Marni seraya tersenyum terpaksa. "Bawa belanjaannya ke belakang. Masa diletakkan di sini? Mengganggu orang lewat nantinya," perintah ibu mertua. Bola mata Marni membulat jelas sekali kalau dia tidak mau menuruti perintah ibu mertua. "Biar Teguh aja, Bu." Mas Teguh ingin meraih kantong belanjaan yang tadi diletakkannya di lantai. "Tidak boleh, kamu pergi mandi sekarang dan bantu bapak-bapak di belakang untuk mengacau dodol." Ibu mertua mencegah. Mas Teguh kembali melepaskan kantong belanjaan itu. Marni tampak mengerucutkan bibirnya. Dengan terpaksa dia membawa semua belanjaannya ke dapur. Aku menghampiri ibu mertua yang baru selesai mengerjakan sholat maghrib. "Bu, ada yang ingin Suci bicarakan," ucapku sambil melihat ibu mertua melepaskan mukenanya. "Bicara apa, Nak? Apa yang kamu inginkan?" tanya ibu mertua, tangannya menggantung mukena di balik pintu kamar. Namun matanya tertuju padaku. "Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Akhir-akhir ini Suci melihat ibu tidak seperti biasanya. Katakan pada Suci, apa yang sudah terjadi, Bu?" tanyaku beruntun. Ibu mertua terlihat menghela napas panjang, lalu kembali berjalan menuju pintu kamar dan menguncinya. "Maafkan ibu." "Untuk apa, Bu? Kenapa minta maaf?" Hatiku menjadi gelisah sebab tiba-tiba ibu mertua meminta maaf padaku. "Kamu harus janji dulu sama ibu. Tidak boleh menangis apalagi bersedih ya." "Aku tidak bisa janji, Bu. Ada apa, Bu?" "Katakanlah kalau memang ibu sayang padaku," pintaku. Ibu mertua kembali menarik napas panjang lalu meraih tasnya yang ada di atas nakas. Ibu mengeluarkan ponselku dari dalam tasnya lalu menyerahkan dengan enggan ke tanganku. "Ketemu di mana, Bu?" tanyaku. "Ibu harap kamu tidak terkejut saat melihatnya. Ibu sengaja merahasiakannya karena takut mengganggu pikiranmu. Ditambah kamu baru saja sudah melahirkan. Awalnya ibu ingin menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu kamu. Tapi karena kamu memaksanya, ibu terpaksa memberitahukannya sekarang. Kamu lihat saja rekaman video CCTV itu sendiri. Video sewaktu ibu dan kamu masih berada di rumah sakit. Dan pada saat itu kamu mau melahirkan," papar ibu mertua. Aku memandang ponsel yang ada di genggamanku. Dengan jantung berdebar-debar, aku menghidupkan layarnya. Wallpaper dinding ponsel memperlihatkan senyum manis Mas Teguh saat menjabat tangan Pak Penghulu. Momen itu aku jadikan wallpaper di ponselku, agar selalu mengingat kenangan indah pada saat pernikahan kami. Rengekan dari bayi mungil membuatku menoleh langsung ke arahnya. "Sepertinya Yusuf mau tidur, biar ibu yang menidurkannya," kata ibu mertua sambil mengangkat putraku dari atas kasur. Ibu berlalu dari kamar membawa bayiku, meninggalkanku sendirian dengan rasa penasaran dengan apa yang sudah ibu ketahui. Tanganku gemetaran saat melihat video rekaman CCTV yang ada di ruangan keluarga. "Mas Teguh, sejak kapan dia mulai mengkhianatiku?" geramku saat melihat Marni mulai mencium ayah dari anakku. Bahkan Mas Teguh membalasnya dengan ganas pula. Remas dadaku yang terasa sakit saat melihat kenyataannya ini. "Mas, kamu tega sekali." Batinku ikut menangis. Cepat kuseka air mata yang sudah membasahi pipi. Apa aku menangisinya? Aku sangat bersyukur sudah menemukan CD-nya di keranjang pembantu yang tidak tahu diri itu. Kalau aku tidak menemukannya, dan sampai kapan aku dibohongi oleh mereka berdua? Aku mematikan layar ponselku. Saat Marni memulai untuk membuka baju, adegan panas akan terjadi dan aku tidak mau melihatnya. Menjijikan sekali. Aku di rumah sakit sedang berjuang kesakitan untuk melahirkan darah dagingnya.
dia di rumah enak-enakan sama pembantu. Kan kubuat kau menyesal karena sudah mengkhianatiku, Mas. Apa rencanamu selanjutnya, Suci? Tanya ibu mertua saat aku kembali ke dalam kamar. Suci mau cerai, Bu. Suci tidak mau mempertahankan hubungan ini lagi. Suci mau cerai, jawabku jujur. Apa kamu tidak memikirkan Yusuf? Tidak, Bu, maaf. Suci bukan wanita yang kuat seperti wanita yang ada di luaran sana, yang mengorbankan hati dan perasaan karena anak. Maaf, Bu, Suci tidak mau seperti mereka. Suci tidak mau, Bu. Jelasku sambil menatap putraku yang sudah lelap tertidur. Bagiku tidak ada kesempatan kedua untuk suami yang sudah tidur dengan perempuan lain. Aku tidak mau mempertahankan pernikahan ini hanya karena memikirkan anak. Maafkan ibumu, sayang, batinku. Ibu mertua duduk mendekatiku, direngkuhnya tubuhku kemudian memelukku dengan erat. Aku pun tak kuasa menahan air mata dan langsung menangis kembali. Menangislah sepuasnya yang kamu mau. Setelah ini jangan lagi kamu mengeluarkan air mata hanya untuk menangisinya. Brengsek sekali. Berani-beraninya Teguh menyakiti hati anakku. Dengar kata-kata ibu mertua membuatku semakin terngunggu menangis sambil memeluk ibu mertua. Kenapa tega sekali Mas Teguh mengkhianati Suci, Bu? Suci tidak terlalu jelek-jelek amat kan? Apa yang kurang dari Suci, Bu? Katakan, Bu, apa salah Suci? Ucapku sambil menggoyang-goyangkan bahu ibu mertua. Sakit sekali hati ini, ya Allah. Belum pernah aku merasakan sesakit ini. Kali ini sakit sekali rasanya. Melebihi sakitnya tes alergi saat mengoperasi sesar. Ibu mertua langsung membekap mulutku dengan handuk. Jangan kencang-kencang nangisnya, nanti ada yang dengar, bisik ibu mertua. Biar mereka mendengarnya, Bu. Aku mau cerai, Bu. Tegasku sambil mengusap air mata dengan kasar. Puas sekali sudah menumpahkan semua air mata. Aku pasti bisa. Aku tidak akan menangisi lagi setelah ini. Titik. Jangan buru-buru minta cerai, Nak. Beri mereka pelajaran. Setidaknya kita harus bermain-main dulu dengan mereka. Terutama dengan pembantu itu. Jawab ibu mertua seraya mengepalkan tangan geram. Maksud ibu? Kamu turuti perintah ibu. Jangan membuat mereka curiga kalau kita sudah mengetahui hubungan gelap mereka. Kita akan bermain-main dengan mereka berdua. Enak sekali mereka berdua kotor di rumah ibu. Setelah acara ini selesai, ibu pulang ke rumah. Ibu akan memberitahumu nanti rencana apa yang akan kita lakukan nanti, oke? Aku mengangguk cepat. Ibu benar, aku ingin bermain-main dengan pembantu itu dulu. Sambungku sambil mengepalkan tangan. Gitu dong, ini baru anakku, suruh ibu mertua. Makasih ya, Bu, ibu sudah sangat baik denganku. Suci sayang banget sama ibu. Setelah kita tidak bersama lagi, ibu jaga diri baik-baik ya. Suci akan selalu mengabari ibu nantinya. Ucapku mataku kembali berkabut tebal saat melihat wajah malaikat berwujud ibu mertua di hadapanku. Ibu mertuaku sangat baik sekali. Tapi sayangnya Mas Teguh tidak sebaik ibu mertua yang tulus menyayangiku dengan sepenuh hati. Memangnya kamu mau kemana? Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu dan cucu ibu akan tetap tinggal bersama ibu. Lebih baik ibu kehilangan anak seperti Teguh daripada kehilanganmu, Suci. Kamu anakku. Ucap ibu mertua tegas di akhir kalimatnya. Ibu, aku memanggilnya lirih. Kami pun saling berpelukan dan menangis bersama. Aku pikir ibu mertua tidak akan mengeluarkan air mata. Kenyataannya ibu mertua juga merasakan kekecewaan yang teramat sangat besar terhadap Mas Teguh. Kita akan memberikan mereka pelajaran, ucap ibu mertua di sela tangisannya. Plak. Aku yang sedang menuangkan air panas untuk merendam mie instan langsung terloncat kaget. Sontak panci yang berisi air yang mendidih terlepas dari tangan dan airnya hampir menyirami kakiku. Jangan lakukan itu lagi. Kamu mau membuatku terluka karena air panas ini, hah? Bentakku keras. Suci, ada apa? Bukannya kamu suka kalau aku menepuk bokongmu itu? Tanya Mas Teguh sekilas dia terlihat bingung melihat reaksiku yang tak biasa. Kemudian dia beralih mengelap tumpahan air di lantai. Aku mencoba menarik napas untuk mengontrol emosi. Ada apa? Ibu mendengar kegaduhan dari depan. Apa yang sudah terjadi, Suci? Tanya ibu mertua panik. Nggak tahu nih, Suci. Tiba-tiba saja marah tanpa alasan. Jawab Mas Teguh terdengar sedikit kesal. Matanya tak lepas dari menatapku. Ada apa sayang? Tanya Mas Teguh, kini dia merangkul pundakku. Lepas. Aku menepis tangannya kasar, hatiku geram, dan rasanya ingin kucolok saja biji matanya itu. Selama ini aku tidak mencium kebusukannya karena dia pandai sekali bersandiwara. Suci, ibu mertua menarikku sedikit menjauh dari Mas Teguh, lalu memeriksa tangan dan kakiku seakan mencari sesuatu. Kamu tidak terluka kan sayang? Tanya ibu mertua. Aku tersenyum dan menggeleng. Hatiku yang terluka, Bu. Batinku menjawab pilu.
Kontrol emosi kamu, Suci. Kamu harus bisa mengontrolnya bila berhadapan dengan Teguh. Jangan membuatnya curiga sebelum kita memberinya pelajaran yang setimpal, bisik ibu mertua. Iya Bu, Suci akan mencoba mengontrol emosi, ucapku pelan sambil mengelum senyum. Karena ibu mertuaku ini cadel, tidak bisa menyebut huruf R. Tahu sendiri apa jadinya kalau huruf R itu hilang. Jangan ngeledek ibu. Aku pun terkekeh geli sambil melihat wajah lucu yang ibu mertuaku tunjukkan. Ada yang lucu kok, nggak bagi-bagi. Mau juga dong ikutan ketawa, kata Mas Teguh sambil tersenyum melihat ke arah kami berdua. Mau tahu aja kamu Mas, sahutku dan sengaja mengedipkan mata genit ke arahnya. Biarlah aku bersandiwara dulu sampai acara selesai dan kami semua sudah kembali ke rumah ibu mertua. Ibu mau lanjut mengupas buang dulu ya, ingat pesan ibu, jawab ibu mertua sambil berlalu. Sayang, Mas Teguh langsung menahan tanganku saat kakiku mau melangkah. Segera aku tepis kembali tangannya. Jijik sekali rasanya dipegang oleh tangannya yang sudah pernah menyentuh rambut keriting wanita lain. Cuci tanganmu dulu Mas, kamu baru saja memegang kain lap yang kotor. Aku harus ke kamar. Sepertinya anak kita sudah haus, ucapku beralasan dan langsung berlalu. Mas Teguh masuk ke dalam kamar setelah menyambar handuk. Dua keanehan yang dapat kutangkap dari Mas Teguh. Biasanya dia akan melepaskan pakaiannya di luar kamar mandi. Kedua ponselnya pun juga ikut dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Sebenarnya sudah lama aku melihat keanehan itu, tapi karena aku terlalu percaya dengannya, jadi aku tidak memikirkan apapun hal yang buruk tentangnya. Ingin memeriksa ponselnya, tapi gimana caranya? Ponselnya saja selalu dibawa kemana-mana. Selama ini aku memang tidak pernah menaruh rasa curiga apapun terhadap Mas Teguh. Aku tidak pernah menduga kalau Mas Teguh bisa berbuat terlalu jauh dengan pembantu itu. Wanita yang kuterima kerja di rumah ibu mertua karena kasihan melihatnya. Ternyata rasa kasihanku justru dimanfaatkan oleh suami dan pembantu itu. Kalau celana dalam itu tidak kutemukan, sudah pasti sampai hari ini Mas Teguh dan pembantu sok polos itu akan terus-menerus membodohiku dan ibu mertua. Pintu kamar mandi terbuka, Mas Teguh keluar dengan senyum mengembang, lalu berjalan mendekatiku. Mau apa Mas? Tanyaku heran. Handuknya dibuka tepat di depan mataku, seketika membuatku merasa mual dan jijik. Yuk, kesempatan Yusuf lagi tidur, ajaknya sambil tersenyum menggoda. Kamu lupa atau gila Mas? Aku belum 3 bulan pasca operasi. Mana boleh melakukan itu sebelum 3 bulan? Sahutku dengan senyum tipis. Mas Teguh menautkan kedua alisnya karena baru kali ini dokter Suci dari hasil menghalu mengatakan 3 bulan baru boleh hahaha. Aku juga belum habis 1 bulan melahirkan. Mana boleh aku melayani kebutuhannya itu. Walau tidak ada darah apapun yang keluar dari bawah sana. Lagipun aku tidak mau disentuhnya lagi. Enak saja main celap-celup sesuka hati. Emang aku apaan? Si teman Mas seminggu sesudah operasi bisa kok melayani suami. Kamu kok bilangnya gini? Ucapnya terdengar protes. Suami gila itu Mas. Itu namanya mau ngebunuh istrinya biar cepat mati dan bisa kawin lagi. Gila banget. Apa temanmu itu tidak pernah belajar tentang agama? Sebisanya seminggu habis lahiran langsung diembat. Aku menjadi emosi mendengarnya. Gila banget kalau memang ada suami yang menggauli istri pasca seminggu operasi. Benar-benar gila dan tidak habis pikir. Kamu kok marah-marah? Jangan marahlah. Mas mana mau. Mas mana tahu kalau teman Mas itu gila. Geram sekali mendengarnya. Tidak tahu katanya. Sepertinya Mas Teguh sudah pura-pura tidak tahu agar aku tidak marah. Kalau sudah boleh beri kode ya. Kangen soalnya. Ucapnya sembari tersenyum genit. Paham? Iya, nanti aku kodoin kalau sudah boleh. Kataku malas. Mas mau keluar dulu ya. Tadi Marni minta tolong antar pulang ke rumah sebentar. Dia mau mengambil pakaiannya. Aku mengangguk dan mengulas senyum terpaksa. Dia mau pergi kemanapun, aku benar-benar tidak peduli lagi. Aku mengintip dari celah jendela. Mas Teguh masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Marni yang sudah menanti. Ibu mertua membuka pintu kamar sambil mengacungkan 2 jempol padaku. Aku tersenyum dan membalas mengacungkan jempol juga. Setelah setengah jam berlalu, aku meraih ponsel dan menghidupkan layarnya. Lalu mengganti wallpaper utama dengan fotoku sewaktu masih gadis dulu. Cepat, mereka pasti sudah sampai. Ibu mau melihatnya juga, ucap ibu mertua. 1 menit, 2 menit berlalu. Mas Teguh belum juga tiba di rumah. Kemana mereka? Seharusnya mereka sudah sampai di rumah. Tok, tok, tok. Ibu mertua membuka pintu. Ini sate dan es buah pesanan ibu. Apa masih ada yang ibu butuhkan lagi? Kalau tidak ada, Azka mau kembali lagi ke pabrik. Ujar Azka sambil memandangku sekilas. Makasih Azka, ibu tidak butuh apa-apa lagi. Kamu hati-hati ya. Setelah mengangguk, laki-laki dingin itu pun langsung berlalu. Ini kemarin kamu mau es buah kan? Sekarang minumlah dulu.
Makasih Bu, ucapku. Ibu mertua tersenyum dan kembali melihat ke arah ponsel. Sepertinya mereka berdua tidak pulang ke rumah. Apa tadi kamu sudah melakukan perintah ibu? Sudah Bu, jawabku sambil menikmati es buah. Bagus, biar tahu rasa burungnya. Ucap ibu mertua sambil terkikik geli. Kalau terjadi apa-apa gimana Bu? Takutnya bahaya untuk burungnya, kasihan Mas Teguh. Sebab ibu mertua menyuruhku untuk menaburi serbuk ke celana dalam Mas Teguh. Aku tidak tahu entah serbuk apa yang ibu mertua beri. Kamu terlalu kasihan jadi orang. Gara-gara kasihan makanya mereka membodohimu. Termasuk membodohi ibu juga. Sudah, jangan kasihan-kasihan lagi. Belajar untuk tidak kasihan dan harus tegaan dengan mereka berdua. Papar ibu sambil menggigit ujung sate. Baiklah, Suci akan belajar, sahutku. Besok pakai pakaian yang sudah ibu bawa tadi. Kamu harus terlihat lebih cantik dari pembantu itu. Kamu itu cantik sayang. Hanya saja kamu terlalu mengabaikan penampilan. Maksud ibu, pakailah pewarna bibir walau hanya di dalam rumah. Kamu lihat si Marni, pembantu aja dandanannya seperti biduan tiap harinya. Jangan mau kalah sama dia. Tunjukkan kalau anak ibu ini bisa lebih dari cantik. Ucap ibu mertua panjang lebar dan berjalan keluar kamar. Ibu mertua benar, sama ini aku hanya memakai skincare saja. Hampir tidak pernah berdandan sama sekali. Setelah 7 tahun yang lalu, saat aku menjadi pengantin, itulah terakhir kalinya aku didandani. Ini ada bedak tabur, lipstik, dan kawan-kawannya. Ibu mendapatkannya dari anak teman ibu yang menjual produk kecantikan. Berdandanlah, jangan hanya polosan saja mukanya. Ibu mertua kembali dengan membawa 2 paper bag dan meletakkannya di atas kasur. Untuk apa Suci berdandan Bu? Sedangkan Mas Teguh sudah berpaling. Sahutku malas dan terus menikmati makananku. Ibu bukan nyuruh kamu berdandan untuk Teguh. Ibu nyuruh kamu berdandan untuk diri kamu sendiri. Jangan ngebantah ibu. Kamu harus pakai ini di acara besok, titik. Kata ibu tegas sambil beranjak dari tempat tidur dan keluar lagi dari kamar. Kalau itu yang ibu perintahkan, baiklah, aku akan melakukannya. Keluarnya ibu mertua dari kamar, aku kembali melihat di layar ponsel. Kebetulan sekali Mas Teguh dan Marni baru masuk ke dalam rumah. Mas Teguh berjalan tertatih menuju sofa. Apa yang terjadi? Marni berlari menuju dapur dan kembali lagi menghampiri Mas Teguh dengan membawa sebaskom air. Betapa malunya aku saat Mas Teguh membuka celananya dengan posisi terlentang. Lalu Marni mengelap barang berharganya menggunakan kain yang sudah dibasahi dengan air. Serbuk apa yang sudah ibu mertuaku beri? Kenapa Mas Teguh tampak kesakitan? Aku mencoba menelepon nomor Mas Teguh menggunakan ponsel baru yang ibu mertuaku beli untuk waktu itu. Halo, ada apa Suci? Mas Teguh tampak langsung duduk dan menyuruh Marni pergi menjauh. Kenapa suaramu seperti... Mas lagi di jalan sayang, nanti Mas telepon lagi ya. Ucapnya memotong. Marni tampak meniup-niup benda itu, namun Mas Teguh kembali mendorong kepalanya untuk menjauh darinya. Mas pulang sekarang, ibu memintamu untuk pulang sekarang, kataku berbohong. Wah, tidak bisa sayang, sekarang jalannya macet ini, 1 jam lagi Mas pulang, ucapnya beralasan. Di jalan? Tapi kayaknya kamu tidak sedang ada di jalan deh Mas. Aku mendengar suara orang yang berbicara. Siapa itu? Tanyaku pura-pura. Oh itu sayang, biasalah pengamen jalanan. Sudah dulu ya. Pengamen gundulmu Mas, batinku. Dan langsung mematikan sambungan telepon menyebalkan sekali. Makan yang banyak biar asimu tetap lancar. Ini tambah lagi sayur sopnya. Ibu mertua menyendokkan sop ayam kampung ke dalam mangkuk yang isinya baru saja kuhabiskan. Sudah kenyang Bu, Suci gak sanggup lagi mau nambah. Tolakku halus karena aku benar-benar sudah kenyang. Suci itu sudah kenyang, kamu malah maksa dia untuk makan terus. Kasihan Sucinya Sukma, gur Eyang dengan lembut. Eyang pun duduk berhadapan dengan kami yang tengah menikmati makan. Bukan maksa Bu, Suci ini makannya sedikit sekali. Padahal ibunya ini sudah susah payah masak sop ayam kampung untuknya. Tapi Suci hanya makan sedikit, sahut ibu mertua. Ya sudah, sini mangkoknya biar hati ibu senang. Suci akan menghabiskan sop ini sekarang juga. Ujarku sambil menarik mangkok sop ayam ke hadapanku. Gitu dong, ini baru anakku. Ibu mertua memuji dengan senyum bahagia. Gitu terus lagunya. Emang tidak ada lagu yang lainnya lagi selain gitu dong ini baru anakku. Lagu ini khusus untuk anakku Suci Bu. Jadi tidak ada lagu lain selain itu. Sahut ibu mertua sambil tertawa kecil. Saat kami terdiam karena tengah menikmati makan, suara langkah kaki terdengar diseret dari arah depan. Suara itu pun mengundang perhatian kami semua. Maaf, tadi Teguh ke pabrik dulu, terus di perjalanan ban mobilnya kempes. Makanya Teguh baru sampai rumah jam segini. Jelas Mas Teguh.
Pembohong sekali kamu, Mas. Aku membatin geram. Kami terus memperhatikannya membuat Mas Teguh merasa tidak nyaman, terlihat dari caranya yang langsung menggaruk-garuk kepala. Suci, suamimu baru pulang bukannya langsung disambut kok malah bengong, ucap Eyang. Memangnya kenapa, Bu? Suci kan lagi makan. Kalau Teguh mau makan ya langsung aja ke sini. Tidak perlu disambut segala. Ayo Teguh makan, kata ibu mertua. Mas Teguh mengangguk dan berjalan menuju ke kursi yang ada di sampingku. Kamu jalannya kenapa seperti habis disunat begitu sih? Tanya Eyang, aku dan ibu mertua saling berpandangan dan mengelum senyum. Itu Eyang. Mas Teguh terbata-bata. Sejenak langsung terdiam dan tampak sedang berpikir. Mungkin mencari jawaban yang tepat untuk diberikan pada Eyang. Kenapa Teguh? Kok diam aja? Eyang nunggu jawaban dari kamu. Timpal Tante Erni. Tadi waktu di rumah, Teguh terpeleset dan jatuh di kamar mandi, Eyang. Matanya licin sekali, jadi kaki Teguh sakit kalau dibawa jalan. Alasannya panik sekali Mas Teguh berbohong. Aku dan ibu mertua kembali saling bertatapan dan mengelum senyum. Penderitaan Mas Teguh membuat dua orang yang sudah dibohonginya ini bahagia. Kok bisa? Memangnya kamar mandinya lumutan sampai-sampai terpleset? Apa saja kerjaan Marni? Sampai-sampai tidak memperhatikan kebersihan kamar mandi, omel Eyang. Oh iya, mana Marni? Tanya ibu mertua. Dari tadi kami hanya melihat Mas Teguh tanpa melihat keberadaan Marni. Tidak tahu Bu, tadi Teguh nganternya di gerbang rumah saja, terus Teguh langsung ke pabrik. Pas pulang ke rumah Marni sudah tidak ada. Mungkin Marni ke rumah temannya. Minta dia pulang sekarang, besok kan ada acara. Ibu membutuhkan tenaganya untuk membantu semua pekerjaan di sini. Telepon dia cepat, biar ibu yang berbicara. Wajah Mas Teguh tampak biasa seketika. Kelihatan sekali kalau Mas Teguh sedang berbohong. Pastinya pembantu itu sedang tidur di rumah ibu mertuaku sekarang. Aneh sekali pembantu itu menghindar, biar tidak disuruh-suruh terus sama ibu mertua. Mas Teguh tampak mencari nomor Marni di dalam ponselnya, lalu menempelkan ponselnya di telinga. Keraskan suaranya, ibu mau bicara dengannya. Ditah ibu mertua, jempol tangan Mas Teguh tampak enggan menekan tombol pengeras suara. Karena ibu mertua yang meminta, akhirnya diturutinya juga. Ada apa Mas? Aku masih ngantuk. Suara Marni terdengar saat pengeras suara itu diaktifkan. Eyang sampai kaget mendengarnya. Mampus kamu Mas. Apa kata dia? Eyang tidak salah dengar. Eyang menatap Mas Teguh gelagapan. Marni, pembantu tidak tahu diri. Panggil aku Pak Teguh. Sembur Mas Teguh. Aku hanya bisa tertawa di dalam hati melihat aksinya. Pandai sekali Mas Teguh berakting. Astaga, maaf Pak. Saya pikir pacar saya. Suara Marni tak kalah panik. Oh, salah panggil. Dia pikir pacarnya yang nelpon. Hampir copot jantung Eyang, kata Eyang yang percaya dengan sandiwara mereka berdua. Kamu datang sekarang juga Marni. Banyak kerjaan yang menantimu di sini. Datanglah cepat, ucap ibu mertua. Iya Nyonya, maaf. Saya pikir tadi teman saya menelpon. Ternyata Pak Teguh, maaf sekali lagi, ucapnya lagi dari seberang sana. Marni masih terdengar panik. Berbeda dengan Mas Teguh yang terlihat lebih tenang, tidak sepanik saat Marni memanggilnya Mas. Pembantumu itu agak lain. Sudah berapa kali tante mendengarnya memanggil Teguh dengan sebutan Mas. Seakan Teguh ini suami atau kekasihnya saja. Tolong tuangkan air Bu. Pinta Mas Teguh, ucapan Tante Erni membuatnya tersedak. Rasain. Hingga mungkin lah Teguh mempunyai hubungan sama pembantu. Tante kalau ngomong mulutnya dijaga. Jangan asal nyebut aja. Bentak Mas Teguh. Teguh, bicara yang sopan dengan tantemu. Tegur ibu mertua dengan marah. Kalau tidak benar, kenapa harus marah Teguh? Jangan-jangan kamu memang ada main sama pembantu itu. Zaman sekarang itu memang kebanyakan suami tukang selingkuh. Yang namanya nafsu setan pasti tidak pandang bulu. Mau pembantu atau apapun langsung di... Erni. Tante Erni langsung terdiam ketika Eyang menyebut namanya dengan keras. Mas Teguh langsung berdiri dan berjalan menuju kamar. Kasihan sekali melihatnya. Kakinya mengangkang lebar saat berjalan. Sudah, lanjutkan makan lagi. Kamu kenapa Mas? Tanyaku saat melihatnya berbaring dengan gelisah. Wajahnya merah seperti menahan sesuatu. Tidak ada apa-apa, hanya panas saja. Jawabnya sambil duduk. Untuk duduk saja dia tampak kesusahan begitu. Rasanya kurang dingin. Tanyaku, Mas Teguh menggelengkan kepala. Aku tahu permasalahannya. Burung dan lato-latonya pasti terasa panas dan gatal. Akibat dari serbuk yang aku taburkan di celana dalamnya itu. Aku tidur di kamar ibu saja. Kasihan Yusuf, tidurnya menjadi terganggu karena akhirnya gelisah. Ucapku dibalas anggukan kepala dengan cepat oleh Mas Teguh. Pasti dia juga menginginkan aku keluar dari kamar ini. Sebab Mas Teguh masih menggunakan celana panjang. Pastinya dia ingin membuka celananya, tapi takut ketahuan denganku.
Kasihan sekali kamu, Mas. Ibu belum tidur, tanyaku saat melihat ibu mertua sedang memilih pakaiannya yang akan dikenakannya besok. Ibu mau ngasih kerjaan sama Marni. Enak saja datang-datang langsung tidur, jawab ibu mertua. Ada-ada saja ibu mertuaku. Setelah mengetahui kelakuan Mas Teguh dengan Marni, ibu selalu menyuruh Marni ini dan itu. Tidak bisa melihat Marni duduk tanpa bekerja. Ada bagusnya juga ibu melakukan itu, biar Marni tahu posisinya. Sebelum aku menemukan celana dalam Mas Teguh di celananya, aku sudah menganggapnya sebagai saudaraku sendiri. Tapi tidak dengan sekarang. Dibaikin malah menusuk dari belakang. Aku terbangun ketika mendengar anakku menangis. Jam dinding masih menunjukkan jam 3 subuh. Kenapa Yusuf menangis? Tanya ibu mertua, dia ikut duduk sambil melihat cucunya. Yusuf buang air besar, makanya nangis. Karena tidak nyaman. Ibu jagain Yusuf bentar ya. Suci mau ambil popok dan tisu basahnya di kamar. Iya sayang, pergilah. Aku pun berlalu. Keluarnya dari kamar ibu mertua, aku memandang ke arah dapur yang lampunya terlihat masih menyala. Mungkin ada orang yang sedang minum ataupun lagi makan di dapur. Mas Teguh tidak terlihat ada di kamar. Artinya yang ada di dapur tadi pasti Mas Teguh. Ngapain juga aku mikir, mau dia di dapur atau di bawah dapur, apa urusannya denganku? Kalau dulu aku akan mencari keberadaannya kalau tidak ada di kamar. Sekarang bodo amat lah. Aku menoleh ke arah kamar mandi. Aku mematung menatap Marni. Ngapain dia mandi di sini? Kamu maksud saya Bu Suci? Ngapain kamu mandi di kamar ini? Di mana suamiku? Panjang sekali kamu masuk ke kamar ini dan mandi di sini tanpa seizinku. Saya sudah izin sama Pak Teguh. Pak Teguh tadi sedang nonton di ruang keluarga. Bohong, bentakku keras. Eyang juga nyuruh mandi di sini. Tadi kamar mandi di belakang ada Eyang karena di kamar mandi Eyang airnya macet. Jelasnya. Bohong, cepat kamu jujur sekarang. Apa yang sudah kamu lakukan? Plak. Bunyi benda jatuh dari dalam kamar mandi. Itu menandakan ada orang di dalam kamar mandi. Aku berjalan mendekat. Marni mencoba menghalangi langkahku. Jangan, tidak ada siapa-siapa di dalam. Minggir. Aku mendorongnya dengan sekuat tenagaku. Bug. Aduh, kepalaku sakit. Teriak Marni mengerang. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan mendapati Mas Teguh yang hanya menggunakan CD. CD yang pernah Marni pakai. Kurang ajar kamu, Mas. Kamu salah paham. Dengarkan aku dulu.